Halo semuanya, seneng banget bisa memandu kalian hari ini. Nah, dalam ulasan materi kali ini, kita bakal membedah sebuah perjalanan teknis yang luar biasa menarik. Kita akan melihat gimana sih cara membangun sebuah bot trading otomatis atau biasa kita sebut expert advisor yang super kompleks bernama EA-DNA 1978. Apalagi ini dibangun dengan bantuan AI, jadi ini bukan cuma sekedar cerita soal coding biasa ya. Ini tentang gimana kita bisa memecahkan masalah yang ibaratnya kayak benang kusut, tapi diselesaikan pakai cara yang sangat terstruktur. Yuk kita mulai. Oke, untuk peta jalan kita di sesi ini, kita bakal mulai dari melihat apa sih ambisi besar di balik proyek EA-DNA 1978 ini. Terus kita masuk ke solusi utamanya, yaitu metode partisi modular. Habis itu kita bedah logika hariannya, mengintip modifikasi pivot yang super adaptif, dan terakhir, kita tutup dengan validasi via visual dashboard. Nah, biar gampang bayanginnya, coba deh kalian pikirin saat lagi bangun rumah. Kita kan nggak mungkin bangun atap, tembok, sama garasi berbarengan kan? Pasti fondasinya dulu yang dipasang. Gitu juga dengan kasus kita kali ini. Di metode yang lama, developer nyoba nyuapin seluruh sistem DNA 1978 yang super ribet itu ke AI sekaligus. Hasilnya, AI-nya langsung ngeblank dan kebingungan. Makanya, lahirlah metode baru, partisi modular. Pendekatannya simpel banget sebenarnya. Kita cuma fokus ke satu bagian kecil di satu waktu. Hasilnya, tingkat presisinya jadi luar biasa tinggi. Bagian pertama, kita masuk ke ambisi proyek EA-DNA 1978. Jadi gini, ambisi awal proyek ini tuh gede banget. Mereka pengen bikin sebuah expert advisor yang jalan 100% otomatis, murni berdasarkan lembar kerja DNA 1978, dengan bantuan asisten AI yaitu Gemini. Keren kan? Tapi ada satu tembok raksasa yang ngehadang. Sistem DNA 1978 ini saking kompleksnya, sampai-sampai butuh perombakan total, atau pergeseran paradigma dalam cara developer ngelatih si AI. Ibaratnya, AI itu nggak bisa nelan makanan porsi raksasa dalam satu kali suap, dia butuh dicicil. Ini nih yang jadi akar dari perjalanan panjang si developer kita. Lanjut ke bagian 2, solusi metode partisi modular. Daripada pusing lihat semuanya dari kacamata makro yang luas, developer akhirnya ngasih instruksi ke AI buat beralih ke fokus mikro aja. Lembar kerjanya dipecah-pecah jadi beberapa partisi. Yang paling pertama, partisi harian. AI benar-benar dipaksa cuma boleh mikirin partisi harian ini aja. Aturan mainnya tegas banget. AI baru boleh lanjut ke partisi mingguan, bulanan, apalagi tahunan, kalau logika hariannya udah terbukti 100% akurat. Nggak ada tawar-menawar. Emang sih kedengarannya jadi lebih lama kerjanya, tapi percayalah, presisinya nggak main-main. Sekarang masuk ke bagian 3, mari kita bedah logika partisi harian ini. Oke, kita masuk ke area mesinnya nih. Biar bot ini bisa berfungsi dengan benar, langkah paling awal adalah dia wajib membaca data-data dasar atau input mentahnya. Apa aja tuh? Ada harga tertinggi kemarin, harga terendah kemarin, harga pembukaan kemarin, harga pembukaan hari ini, sama range atau rentang yang udah tercapai. Kelima hal ini adalah fondasi mutlaknya, teman-teman. Robot ini benar-benar dikunci. Dia dilarang keras ngambil keputusan apapun sebelum kelima data mentah ini sukses dibaca dan dicerna dengan sempurna. Terus apa yang terjadi setelah input mentah itu masuk? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Begitu data-data tadi ditelan, EA bakal langsung nentuin yang namanya nilai KE dan KB. Dari dua nilai itu, dia bisa nentuin status market, lalu ngebaca trennya, sampai akhirnya keluar deh arah navigasinya. Bayangin, dari sekumpulan angka yang tadinya kelihatan acak, disulap langkah demi langkah jadi sebuah panduan matang yang siap dieksekusi sama mesin. Sangat rapi kan? Nah, dari proses harian tadi, EA itu bakal secara otomatis mengelompokkan kondisi pasar ke dalam beberapa kategori spesifik. Bisa jadi strong bullish, strong bearish, atau sekedar normal. Nggak cuma itu, sistemnya juga bakal ngebaca apakah trennya lagi naik atau turun. Dan ingat ya, seluruh proses klasifikasi ini murni dihitung dan ditentukan secara otomatis oleh sistem di dalam modul hariannya. Sama sekali nggak ada campur tangan manusia lagi di titik ini. Lanjut ke bagian 4, kita punya modifikasi pivot super adaptif. Jujur, ini bagian favorit saya. Disinilah letak saus rahasianya. Normalnya, perhitungan pivot itu kan selalu pakai harga close atau penutupan kemarin ya kan? Tapi di sistem DNA 1978 ini, aturan itu dibuang jauh-jauh. Sebagai gantinya, mereka pakai rumus open hari ini dikurangi 1 poin. Dan itu yang dianggap sebagai penutupan kemarin. Kenapa ini jadi game changer? Karena dengan ngerombak cara ini, nilai pivotnya jadi super dinamis dan adaptif. Dari hitungan inilah, EA bisa secara otomatis menghasilkan level resistance R1 sampai R4 dan support S1 sampai S4. Ini yang bikin si bot benar-benar sensitif dan tanggap banget sama kondisi pembukaan pasar hari ini. Terakhir, bagian 5, validasi via visual dashboard.
Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara ngecek buat ini udah pintar atau belum, coba perhatiin gambar di layar. Ini adalah tahap validasinya. Kalian bisa lihat ada semacam dashboard yang numpuk di atas chart. Ada teks putih di pojok kiri atas yang terus memantau status multiperiode secara live. Di situ kelihatan ada status buat DLY atau harian, MGJ untuk mingguan, dan BLN untuk bulanan. Bahkan ada juga status klasifikasi kayak strong bullish atau peringatan tegas kayak dilarang buy. Ingat ya, ini bukan pajangan doang. Dashboard ini sengaja didesain supaya semua logika yang lagi diproses sama AI bisa kita pantau dan validasi secara langsung pakai mata kita sendiri. Satu hal penting yang harus banget saya tekankan di sini, karena ini adalah jantungnya manajemen risiko algoritma. Saat kita ada di tahap ini, CEA sama sekali belum dipakai buat trading otomatis pakai uang beneran. Belum ya? Saat ini, tugas si bot murni cuma buat validasi dashboard aja. Kerjanya cuma nampilin logika ke layar, buat mastiin kalau setiap angka yang muncul di chart itu klop 100% sama angka di lembar kerja Excel aslinya. Kalau angkanya udah presisi dan cocok semua, barulah partisi harian itu dinyatakan lolos uji. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu kutipan langsung dari sang developer yang ngena banget buat saya. Satu partisi, satu validasi, satu langkah setiap waktu. Kedengarannya simpel, tapi ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah filosofi inti kalau kita mau bangun sistem otomasi yang benar-benar tangguh. Tujuannya bukan buat jadi yang paling cepat kelar, tapi buat jadi yang paling presisi. Kenapa? Karena di dunia trading algoritma, presisi itu selalu mengalahkan kecepatan. Nah, sebelum kita pisah, saya mau nanya ke kalian. Coba renungin, di proyek atau kerjaan kompleks yang lagi kalian hadapi sekarang, kira-kira di bagian mana ya kalian harus berhenti ngebut dan mulai mecah masalahnya jadi satu partisi yang presisi di satu waktu? Coba dipikirin deh. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar dengan penuh rasa ingin tahu.